Baik Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Travel Update bersama saya Mufti Fauziah. Tribuners, jika Anda datang ke Lombok Utara, ini tak ada salahnya jika berkunjung melihat keunikan Desa Adat Senaru. Rumah di tempat tersebut dikabarkan sudah dibangun dari abad ke-14. Desa wisata yang berada di kaki Gunung Rinjani ini menjadi favorit para pelancong asing maupun wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Lombok pastinya. Tidak hanya indah dengan pemandangan alamnya, Tribuners, desa ini juga punya daya tarik lain, seperti kebiasaan masyarakatnya yang masih mempertahankan adat istiadat dan juga tradisi nenek moyangnya. Selain mempertahankan adat, tradisi, dan budaya, warga desa Senaru juga masih mempertahankan bentuk rumah kampung adat. Dengan keunikannya, desa Senaru kini mewakili NTB dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI di tahun 2021. Tak perlu khawatir Tribuners jika Tribuners berkunjung ke Desa Senaru, akan ada juga pemandu wisata wanita ataupun woman guide. Untuk tahu bagaimana keindahan desa ini, Tribuners, kami juga sudah terhubung bersama dengan rekan kami dari Tribun Lombok, ada Sirtu Pilaili. Halo, selamat sore Sirtu. Selamat sore Mufti. Baik, luar biasa. Sirtu, bisa dijelaskan seperti apa jelasnya kampung adat di Desa Senaru Lombok Utara ini, Sirtu? Ya, kampung adat yang ada di Dusun Senaru, Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara ini merupakan salah satu desa wisata yang menjadi salah satu favorit bagi para wisatawan, ya, khususnya para pendaki Gunung Rinjani pasti mengenal tempat ini. Karena dusun ini terletak di kaki Gunung Rinjani dan Desa Senaru sendiri merupakan salah satu pintu pendakian menuju desa Gunung Rinjani, dan ke desa adat ini merupakan salah satu objek wisata yang biasanya dikunjungi para wisatawan termasuk para pendaki yang datang ke sini. Dan di sini masyarakat atau para pengunjung wisatawan pendaki juga bisa melihat bagaimana gambaran kehidupan masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok sejak yang tradisional gitu. Jadi di sini masyarakat masih mempertahankan adat, tradisi dan budaya serta upacara-upacara adat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang di sini. Jadi inilah salah satu desa yang patut untuk dikunjungi bagi wisatawan yang ingin mengetahui kehidupan masyarakat suku Sasak di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, Mufti. Baik, Sirto. Lalu mungkin juga bisa dijelaskan kepada Tribuner Sirto terkait dengan keindahan apa saja yang disimpan di Desa Adat Senaru ini. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Sirto, ini rumah-rumah di sana memang sudah berdiri sejak abad ke-14. Itu apakah benar atau bagaimana, Sirto? Ya, rekan Mufti, jadi betul sekali menurut cerita para warga di sini, rumah-rumah adat yang ada di sini sudah dibangun sejak abad ke-14, dan ini menurut cerita dari orang tua ke generasi dari generasi di sini. Dan memang salah satu yang bisa dilihat di sini adalah rumah adat ini. Jadi menggunakan rumah dari ilalang, kemudian dari dindingnya dari bedek bambu, dan masyarakat di sini juga masih mempertahankan bentuk bangunannya meskipun atap maupun dindingnya juga tetap dipugar. Misal kayak atap itu setiap 3 tahun sekali itu diganti di sini, tapi dia tidak pernah merubah bentuknya. Dan di kampung ini ada 20 unit rumah ya yang ada di sini, yang di kampung adat ini, dan dihuni oleh masyarakat yang adat yang ada di sini. Dan banyak keunikan-keunikan lain yang bisa dilihat di sini, karena di sini juga berada di kaki Gunung Rinjani. Tentunya nuansa alam di tempat ini juga cukup cukup asri ya, memanjakan mata. Dan karena di desa ini juga terdapat beberapa air terjun, Mufti. Jadi seperti yang air terjun Tiukelep maupun air terjun Sendang Gila, dan dari sini kita juga bisa mengakses di desa. Jadi selain ada objek wisata desa adat ini, juga kita bisa berjalan-jalan menikmati air terjun Tiukelep, kemudian juga ada wisata pendakian. Jadi cukup komplit.
dan masyarakat pada waktu-waktu tertentu juga kita bisa datang ke sini untuk melihat bagaimana tradisi Maulid adat, upacara-upacara adat di sini. Karena salah satu yang menarik itu ketika masyarakat, salah satu upacara adat yang ada di sini ngasuh gunung. Ya, salah satu yang sering dalam waktu tertentu juga masyarakat di sini melakukan ngasuh gunung untuk menjaga kawasan Gunung Rinjani. Dan salah satu apa istilahnya itu pemangku adat di sini ketika ada para warga di sini yang mau naik ke Rinjani biasanya mereka harus minta izin atau permisi dulu ke penghuni di sini melalui tokoh adat di sini, namanya Amaloka. Amaloka inilah yang kemudian semalam sebelum mendaki ke warga naik gunung itu akan melakukan upacara semacam untuk permisi, dan besoknya dikasih izin supaya tujuannya supaya sehat selamat sampai tujuan gitu. Banyak sekali cerita-cerita dan tradisi di sini yang masih sampai sekarang bisa kita rasakan dan bisa kita ketahui dari para. Baik, luar biasa. Baik, Sirto. Tadi Anda informasikan berkaitan dengan objek wisata lain selain di desa tersebut, ada beragam begitu ya, Sirto. Lalu juga ada ceritakan terkait dengan beberapa memang kegiatan ataupun keindahan dari desa wisata tersebut. Lalu mungkin bisa diinformasikan juga, Sirto, terkait dengan seperti apa isi rumah dari rumah adat tersebut, Sirto. Ya, menarik sekali memang rumah adat di Desa Senaru ini terdiri dari satu ruangan saja, jadi tidak ada ruangan kamar 1, 2, 3, tidak, tapi dia terdiri dari satu ruangan, dan di satu ruangan besar itu kemudian ada tempat tidur, kemudian juga ada salah satu ruangan di atas yang hanya bisa ditempati oleh kepala keluarga ketika ada upacara-upacara adat tertentu. Dan ruangan ini biasanya bisa dihuni oleh 1, 2 sampai 3 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 6 sampai 8 orang lah di sini. Dan biasanya rumah ini hanya punya 2 tempat tidur. Pertama tempat tidur untuk anak perempuan dan teman anak kecil, kemudian ada juga tempat tidur untuk orang tua. Dan yang di tempat orang tua itu biasanya di dekat pintu. Jadi tujuannya menjaga anak mereka supaya nggak diculik sama laki-laki, karena tradisi merari atau kawin lari di sini masih berlaku. Kemudian juga ada istilahnya ada amben bele, itu ya tempat yang tidak jarang ditempati untuk tidur, tapi kadang-kadang pada waktu spesial yang dipakai misalnya oleh anak laki-laki yang sudah mau menikah, biasanya dipakai untuk pada malam harinya di situ, atau honeymoon bed lah kalau bahasa lainnya lah dari ini. Jadi sangat sangat mempertahan bentuk bangunan, tak pernah berubah dari zaman dulu sampai sekarang. Cuma mungkin ada pemugaran ya, dan jumlah rumahnya pun jarang tetap seperti 20 dari dulu, karena para penghuni di sini biasanya juga masih satu keluarga gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Sirto atas informasi Anda. Semoga informasi Anda ini bisa menginformasikan Tribuners untuk bisa berkunjung ke sana. Dan Tribuners, terkait dengan informasi tersebut, kami juga sempat melakukan wawancara bersama dengan Karniati yang merupakan pemandu wisata wanita Senaru. Berikut informasinya untuk Anda. Jadi inilah bentuk dalam dari rumah adat. Jadi dalam satu rumah itu hanya satu ruangan, dan seperti saya bilang sebelumnya, di sini itu di sini 8 orang. Jadi ini bukan tempat untuk tidur, walaupun terlihat seperti kamar, tapi bukan untuk tidur, ini untuk ritual. Itu ritual rutin kami setiap bulan, namanya Entok Leko Gua. Jadi setiap malam ya di sini kepala keluarga, hanya kepala keluarga saja yang masuk. Dan ini namanya amben bele. Jadi amben bele ini tidak digunakan untuk tidur setiap hari, setiap malam juga enggak. Tetapi ini digunakan untuk tidur ketika ada anak lelaki yang menikah. Jadi ketika mereka menikah, setelah ritual perkawinan itu dilaksanakan, malamnya pengantinnya harus tidur di sini. Jadi ini bisa dibilang seperti honeymoon bed gitu. Ya, ini. Terus ini semua rumah itu sama.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.